Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat, saya dari bidang keilmuan Imajen. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu berupa video manajemen studi grup. Nah, yang biasa MSG ini kita adakan ketika masa-masa sebelum UAS, yaitu seminggu sebelum UAS, yaitu bertatap muka langsung di kampus. Tetapi karena keadaan seperti ini, jadi kami dari pihak keilmuan berinisiatif untuk membuat video ini untuk teman-teman nanti sebagai bahan untuk belajar sebelum UAS. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu tentang kemencengan. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kemencengan atau biasa disebut dengan Skaunes. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu kita disuruh untuk mencari koefisien Skaunes beserta dengan interpretasinya dengan dua metode, yaitu metode Carl Pearson dan metode Pauli. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Oke, dalam penentuan untuk mencari kemencengan atau Skaunes ini kita memerlukan dua rumus. Yang pertama adalah rumus yang ini, yaitu Skaunes sama dengan rata-rata dikurang modus dan dibagi dengan standar deviasi. Yang kedua adalah Skaunes sama dengan 3 di dalam kurung rata-rata dikurang median dibagi dengan standar deviasi. Terserah kalian mau pakai rumus yang mana, tergantung kepahaman kalian. Di sini saya akan menggunakan rumus yang ini. Karena rumus yang ini adalah rumus yang biasa digunakan oleh Bapak ketika dalam menyampaikan materinya sehari-hari. Untuk menggunakan rumus ini, kalian harus paham untuk mencari rata-rata, median, dan standar deviasi. Nah, untuk mencari rata-rata diperlukan yaitu nilai tengah. Nah, di sini kita sudah menyediakan kolom dalam tabel yaitu nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kalian harus membagi nilai tepi bawah dengan nilai tepi atas. Nilai tepi bawah kita ditambahkan dengan nilai tepi atas, yaitu 20 ditambah 29. Habis itu dibagi 2. Seperti ini. Misalnya di sini 20 ditambah 29. Kita bagi 2. Jadi hasilnya 24,5. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita menemukan nilai-nilai pada nilai tengah, berikutnya kita menuju ke deviasi kelas yang disimbolkan dengan huruf D. Nah, deviasi kelas ini biasanya terletak pada nilai atau frekuensi terbanyak dari suatu nilai, yaitu pada kolom 60, yaitu pada rentang 60 sampai 69 yang berjumlah 25, karena ini yang paling banyak frekuensinya yaitu 25. Jadi di sini kita letakkan angka 0. Ini adalah ketentuan mutlak. Jadi misalnya di sini angkanya lebih besar dari 25, misalnya di sini 30, maka di sini nolnya di sini. Nah, untuk mencari deviasi setiap kelasnya, ya, tinggal kita tambahkan saja angka berurutan setelah angka 0. Ke atas negatif, sedangkan ke bawah positif. Berikutnya, untuk mencari rata-rata diperlukan yaitu nilai frekuensi harus dikali dengan nilai deviasi setiap kelas. Habis itu kita jumlahkan, baru kita bisa mendapatkan nilai rata-rata. Bisa juga menggunakan penjumlahan dari nilai tengah atau sigma dari nilai tengah dibagi dengan nilai frekuensi. Terserah kalian mau pakai yang mana. Jika mau menggunakan nilai tengah boleh, jika menggunakan nilai antara frekuensi dikali dengan nilai deviasi kelas juga boleh. Jadi saya menggunakan rumus. Jadi di sini adalah frekuensi dikali dengan deviasi kelas. Ini frekuensi dan ini deviasi kelas. 4 dikali min 4, jadinya min 16. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai pada kolom yang ini, FI dikali DI, berikutnya kita harus mencari nilai dari FI kali DI kuadrat. Ini fungsinya adalah untuk mencari nilai ini nantinya, standar deviasi. Jadi ketika penjumlahan dari ini, nilai FI kali DI kuadrat, kita jumlahkan, maka nanti akan berhasil mendapatkan nilai dari standar deviasi. Nah, caranya bagaimana? Yang ini mencarinya yaitu dengan cara DI ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Misalnya minus 4 kita kuadratkan. Jadinya hasilnya adalah 16. Ingat, suatu bilangan negatif jika dikuadratkan maka hasilnya akan positif. Jika pangkatnya ganjil maka hasilnya akan negatif. Misalnya di sini adalah minus 4. Ketika kita kuadratkan maka hasilnya menjadi 16 karena minus 4 dikali minus 4, yaitu negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. Kalau ganjil, minus 4 dikali minus 4, 16 dikali minus 4, 64. Setelah mendapat hasil dari perpangkatan dari nilai deviasi kelas, maka kita kalikan dengan nilai dari frekuensi, yaitu 4. Maka hasilnya akan mendapatkan nilai 64. Seperti itu seterusnya.
Berikutnya kita akan mencari nilai dari tepi kelas. Nah, nilai dari tepi kelas ini akan berfungsi untuk mencari nilai kuartil. Nilai kuartil ini nantinya akan berguna untuk mencari nilai median, karena kuartil 2 itu sama dengan median. Untuk mencari nilai kuartil, yaitu nilai tepi bawah kelas, kita kurangkan dengan 0,5. Ini adalah nilai tepi bawah kelas, yaitu 20. Nah, 20 kita kurangkan dengan 0,5, berarti jadi 19,5. Begitu juga seterusnya. Oh ya, jangan lupa ketika ingin menulis nilai tepi kelas, kalian harus menulisnya, usahakan jangan sejajar dengan nilai-nilai ini. Kenapa? Karena untuk memudahkan kalian dalam melihat daftar nilainya nanti, supaya kalian tidak keliru dalam melihat tabel nanti. Jadi kita menulisnya agak ke atas sedikit di sini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tepi kelas, yang terakhir kita akan mencari nilai dari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini didapat dari frekuensi kita jumlahkan satu persatu ke bawah. Jadi kita mulai dari angka 0, karena di sini letak dari frekuensi kumulatif yang pertama. Jadi untuk menulis frekuensi kumulatif ini, sejajarkan dengan nilai dari tepi kelas ini. Jadi kita mulai dari angka 0. Ingat, frekuensi kumulatif selalu dimulai dari angka 0. Setelah itu kita tambahkan dengan 4, 0 ditambah 4 jadi 4 di sini. Ingat, harus sejajar dengan nilai dari tepi kelas. Habis itu 4 ditambah 7 jadi 11. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah semua tabel ini terisi, berikutnya adalah kita jumlahkan dari setiap kolom-kolom ini, yaitu mencari yang namanya sigma, yaitu penjumlahan dari setiap kolom. Ya, karena yang kita pakai adalah rumus yang kedua, maka kita akan mencari nilai-nilai ini. Jika kita menggunakan rumus yang ini, maka yang dicari adalah nilai modus, rata-rata, dan standar deviasi. Pertama adalah kita mencari dari nilai rata-rata atau min. Rumus dari rata-rata adalah seperti ini. Ini adalah rumus dari rata-rata. X0 ini maksudnya adalah nilai dengan frekuensi terbanyak, nilai tengah dari frekuensi terbanyak. Ini nilai tengah dan ini adalah frekuensi terbanyak. Berarti nilai X0 adalah 64,5. Berikutnya adalah sigma dari Fi dikali Di, yaitu nilai frekuensi dikali dengan nilai deviasi kelas. Sigmanya adalah -1. Kita bagi dengan N. N ini adalah frekuensi, yaitu jumlah keseluruhan frekuensi atau sigma dari frekuensi. Maka sini adalah 100. Dan T adalah rentang kelas. Rentang kelas maksudnya adalah rentang antara 20 sampai dengan 29, yaitu 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Berarti kita kalikan 10. Maka untuk nilai rata-rata hasilnya adalah 64,5. Nah, setelah mencari nilai rata-rata, nilai berikutnya yang akan kita cari adalah nilai median. Ingat, nilai median itu sama dengan nilai kuartil 2. Nah, untuk mencari rumus kuartil 2, rumusnya adalah dalam mencari kuartil kita harus tahu bagaimana letak dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Bagaimana cara mencari letaknya? Yaitu kita lihat dari jumlah frekuensi. Nah, di sini kebetulan jumlah frekuensinya 100, jadi mudah untuk kita mencarinya. Yaitu letak dari kuartil 1, 100 dibagi 4, berarti 25. Maka letak dari kuartil 1 terletak pada frekuensi kumulatif antara 20 sama dengan 36 di sini ya. Karena angkanya 25. Untuk kuartil 2, kita tinggal jumlahkan saja 25 ditambah 25 alias 100 dibagi 2 berarti 50, dan terletak pada frekuensi kumulatif antara 36 dengan 61. Untuk kuartil ketiga, kita tinggal jumlahkan kembali yaitu 50 dengan 25, jadi 75, berarti terletak di antara 61 dengan 76. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jika di sini adalah nilai tepi kelas yang berada di atas letak dari kuartil 2. Di sini letak dari kuartil 2 berarti 59,5. Berikutnya adalah N di sini adalah nilai dari keseluruhan frekuensi yaitu 100 kita bagi dengan 2. Lalu di sini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif 1 yaitu frekuensi kumulatif yang berada di atas kelas
dari kuartil kedua, yaitu 36. Nah, untuk FI di sini adalah nilai frekuensi. Nah, nilai frekuensi ini kita pakai adalah nilai yang berada di bawah letak posisi dari kuartil kedua. Kita tarik lurus. Nah, nilai yang berada di bawahnya adalah 25. Ingat, nilai yang terletak di bawah lokasi dari kuartil kedua, yaitu ini 25. Jadi yang dipakai adalah frekuensi 25. Kita kalikan dengan jangkauan kelasnya, yaitu 10. Maka didapat nilai kuartil kedua adalah 65,10. Nah, ingat nilai kuartil kedua ini sama dengan nilai median. Terakhir adalah kita mencari nilai dari standar deviasi. Untuk rumusnya yaitu, nah ini adalah rumus dari standar deviasi. C di sini adalah jangkauan kelas. Sigma FI DI kuadrat. Sini sudah kita cari tadi, yaitu 325. Dibagi dengan nilai keseluruhan frekuensi. Kita kurang dengan nilai dari sigma F dikali DI dibagi dengan nilai keseluruhan frekuensi. Nah, itu dikuadratkan. Kita cari dulu operasi hitung yang berada di dalam huruf. Maka hasilnya adalah 8. Kita mendapat 3 pokok dari rumus ini. Kita tinggal masukkan nilai-nilai yang kita dapat tadi ke dalam rumus. Ini bisa kita bulatkan menjadi ini adalah hasil perhitungan dari kemencengan Skounes menggunakan rumus dari Carl Pearson. Oke, berikutnya kita masuk ke rumus metode yang kedua, yaitu metode Pauli. Nah, untuk metode Pauli ini kalian harus tahu bagaimana cara mencari dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 tadi sudah kita dapat, yaitu nilai dari median yang kita dapat dari rumus Carl Pearson. Jadi tidak perlu lagi kita cari. Kita hanya tinggal mencari kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Rumus dari metode Pauli ada 2. Nah, kalian bisa bebas pilih yang mana. Di sini kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk mencari metode Pauli, kalian harus ingat rumus dari kuartil 1, 2, dan 3. Nah, di sini adalah rumus dari kuartil 1 dan kuartil 3. Karena kuartil 2 tadi kita sudah dapat tadinya, jadi tidak perlu kita cari. Untuk mencari kuartil 1 sama seperti mencari rumus kuartil 2 tadi. Yaitu kalian harus tentukan tepi bawah kelas dari letak dari kuartil 1. Nah, letak dari kuartil 1 seperti yang saya bilang pada segmen sebelumnya, yaitu terletak pada ketika misalnya frekuensinya ini 100, berarti bisa kita bagi 4. 100 dibagi 4, 25. Nah, berarti letaknya berada di antara 20 dengan 36, karena nilai 25 berada di antara nilai ini. Berarti letak dari kuartil 1 berada di sini, tengah-tengah. Terus selanjutnya kita cari tepi bawah kelas dari kuartil 1, yaitu ini. Nah, ingat, tepi bawah kelas ada di atasnya, bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, jadi yang kita pakai yang ini. Lalu nilai dari kuartil 1, nilai dari letak dari kuartil 1. Nah, di sini nilainya adalah tadi kan 100 kita bagi 4 berarti 25. Nah, itu dia nilai dari LKX-nya. Nah, berikutnya adalah kita kurang dengan frekuensi kumulatif dari kuartil 1. Nilai frekuensi kumulatif yang dipakai adalah nilai yang berada di atas dari posisi kuartil 1, yaitu 20, bukan 36 ya. Yang dipakai adalah yang di atas dari ini, garis ini, letak kuartilnya, berarti 20. Setelah itu kita bagi dengan frekuensi dari posisi kuartil 1. Nah, ini adalah posisi dari kuartil 1. Kita lihat, kita tarik garis lurus. Ingat,
Frekuensi yang dipakai adalah frekuensi yang berada di bawah dari garis letak kuartil 1, yaitu 16,9. Kalau tadi mencari frekuensi kumulatifnya di atas, begitu juga dengan nilai tepi bawah kelasnya di atas, maka untuk frekuensi di bawah yang dipakai, yaitu nilainya 16. Maka dengan ini kita dapat nilai dari kuartil 1 adalah 52,6. Berikutnya kita masuk ke kuartil ketiga. Letak dari nilai kuartil ketiga yaitu terletak pada angka 75, karena di sini frekuensinya 100, berarti kita tinggal bagi 4. 25 letak dari kuartil 1, 25 ditambah 25 letak dari kuartil 2, 25 ditambah 25 ditambah 25 letak dari kuartil ketiga. Jadi terletak pada antara frekuensi kumulatif 61 dengan 76. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu tepi bawah kelas dari frekuensi kumulatif yang ketiga di sini. Nah, ini yang dipakai, ada yang di atas yang dipakai. Setelah itu frekuensi kumulatifnya 75 ini didapat dari 100 dibagi 4. Ini 100 dibagi 4 25, 25 dikali 3 karena kuartil ketiga, masih 75. Setelah itu kita kurang dengan frekuensi dari kelas kuartil ketiga. Frekuensi kumulatif dari kelas kuartil ketiga itu 61. Ingat, yang berada di atas garis kelas kuartil ketiga. Setelah itu kita bagi dengan nilai yang berada di bawah garis, nilai frekuensi yang berada di bawah garis kuartil ketiga, yaitu 15. Jadi hasilnya kita dapat 78,8. Nah, setelah kita mendapat nilai dari setiap kuartil, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus dari metode Pauli. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari metode Pauli, yaitu minus 0,045. Nah, untuk menentukan hubungan kurva dengan data distribusi ini apakah menceng ke kiri ataupun ke kanan, kita lihat teori dari yaitu Gupta dan Levin atau Black pada tahun 2004. Jika harga koefisien Skewness positif nilainya, maka arah dari distribusi, maka kurva dari distribusi frekuensinya adalah menceng ke kanan. Seperti ini. Nah, menceng ke kanan, condong ke kiri. Ini condong. Dan ini mencengnya. Nah, menceng ke kanan jika nilainya positif. Nah, jika nilainya negatif, maka mencengnya akan ke kiri dan condong ke kanan. Nilai yang dimaksud adalah nilai ini, nilai hasil metode perhitungan dari Karl Pearson maupun metode Pauli. Nah, jika hasilnya 0 dari dua metode ini, maka kurva dari koefisien Skewness-nya adalah simetris. Jadi nilai yang kita dapat tadi adalah minus, berarti dia tergolong dalam kurva Skewness yang kedua, yaitu menceng ke kiri, condong ke kanan. Ya, yang ini. Jadi interpretasinya adalah nilai Skewness bertanda minus. Jadi menunjukkan bahwa distribusi laba yang diperoleh dari 100 pengembang perumahan arahnya adalah menceng ke kiri, condong ke kanan. Nah, seperti ini, menceng ke kiri, condong ke kanan. Oke, demikianlah untuk soal yang pertama, yaitu tentang kemencengan atau Skewness. Berikutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu keruncingan atau kurtosis. Oke, untuk soal yang kedua kita masuk ke keruncingan. Nah, keruncingan atau kurtosis ini berguna untuk mencari kuncing tidaknya suatu kurva dari distribusi. Keruncingan atau kurtosis bisa kita sebutkan juga dengan namanya koefisien momen keempat, makanya simbolnya dijadikan alfa 4, itu koefisien momen keempat. Nah, ini adalah rumus dari keruncingan. Untuk mencari keruncingan, kita cukup menggunakan tabel sebelumnya. Sama seperti tabel mencari kemencengan, yaitu ada frekuensi, nilai tengah, deviasi kelas, frekuensi dikali deviasi kelas, frekuensi dikali deviasi kelas kuadrat, tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Cuma ditambah dengan
frekuensi dikali deviasi kelas pangkat 3 dengan frekuensi dikali deviasi kelas pangkat 4, karena di sini rumusnya ada ini ya. Frekuensi pangkat 3 pangkat 4. Untuk contoh soalnya kita masih menggunakan soal yang tadi, yaitu soal pemecahan, cuman kita tambah dengan tabel di sini saja. Oke, langsung saja kita cari untuk frekuensi dikali deviasi kelas pangkat 3. Caranya sama seperti mencari frekuensi dikali deviasi kelas kuadrat, yaitu dengan mempangkatkan terlebih dahulu deviasi kelas yang di sini kita pangkatkan 3, minus 4 dipangkatkan 3. Ingat, ketika pangkatannya ganjil, berarti nilai dari hasilnya nanti adalah negatif. Jika angka pangkatnya bernilai genap, maka hasilnya akan positif. Jadi ini karena ini pangkat 3, nilainya ganjil, berarti nilainya nanti akan negatif, yaitu minus 4 pangkat 3, hasilnya adalah minus 64. Nah, minus 64 kita kalikan dengan 4, yaitu hasilnya jadi min 256. Begitu juga seterusnya ke bawah. Begitu juga untuk yang nilai di sini, yaitu frekuensi dikali deviasi kelas pangkat 4. Ingat, ketika ada pangkatan yang membentuk genap, maka hasilnya akan menjadi positif. Pertama kita pangkatkan dulu nilai ini, 4 dipangkat min 4 dipangkat 4. Setelah itu kita kalikan dengan nilai dari frekuensi. Nah, setelahnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kurang lebih setelah dimasukkan ke rumus begini hasilnya. Setelah itu tinggal kita hitung. Ingat, cara menghitungnya adalah selesaikan dulu yang ada di dalam kurung yang di dalam ini. Setelah kita hitung, maka hasilnya akan kita dapat 2,47. Nah, untuk interpretasinya, kita lihat dulu teori dari Essel dan Söderpendian pada tahun 2002. Mereka menyatakan bahwa nilai koefisien kurtosis terletak antara minus 3 dan 3 positif ya. Dengan lebih rinci sebagai berikut, yaitu ketika bila koefisien kurtosisnya lebih besar dari 3, maka kurva distribusi tersebut runcing atau bisa disebut dengan diplokurtik seperti ini. Nah, diplokurtik. Nah, jika koefisien kurtosisnya lebih kecil dari 3, maka bentuk kurvanya akan platykurtik atau landai. Kurtik atau landai. Nah, jika koefisien kurtosisnya sama dengan 3, maka kurva distribusinya akan berbentuk seperti lonceng atau normal yang disebut dengan mesokurtik. Nah, kita lihat di sini data yang kita hitung tadi memiliki koefisien kurtosisnya yaitu 2,4. Nah, 2,4 ini 2,47 ini lebih kecil daripada 3, maka termasuk ke dalam kurva yang B, yaitu platykurtik alias landai. Jadi untuk interpretasinya nanti yaitu koefisien kurtosis distribusi laba yang diperoleh oleh pengembang 100 pengembang perumahan real estate sebesar 2,47. Oleh karena koefisien kurtosisnya 2,47 lebih kecil dari 3, maka keruncingan kurva distribusi tersebut tergolong distribusi yang platykurtik alias landai. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu tren linear. Nah, tren linear ini untuk pengertiannya, tujuannya, dan manfaatnya bisa kalian baca pada materi yang Bapak berikan. Kita langsung masuk ke metode perhitungannya. Dalam metode perhitungan kali ini saya akan menggunakan metode yaitu kuadrat terkecil. Nah, sini ada contoh soalnya, yaitu jumlah wisatawan yang datang ke Bali pada tahun 2006 sampai dengan 2010 dalam satuan jutaan orang. Yang ditanya adalah yang pertama persamaan tren linearnya,
kajiannya, yang kedua interpretasinya, yang ketiga nilai tren masing-masing tahun, dan yang keempat adalah taksir wisatawan pada tahun 2013, 14, dan 15. Oke, langsung saja. Pertama kita cari tahu dulu apa rumus dari tren linier. Nah, ini adalah persamaan umum dari tren linier, yaitu y aksen sama dengan a plus bx. Nah, untuk mencari masing-masing koefisien yaitu a dan b, maka rumusnya seperti ini. Oke, pertama yang harus kita cari adalah sigma dari Y alias frekuensinya. Tinggal kita jumlahkan saja data yang ada di sini, maka hasilnya akan mendapat 9,99. Setelah itu kita cari nilai N-nya. N di sini maksudnya adalah jumlah tahun yang ada dalam tabel ini, yaitu 2006 sampai 2010. Rentang tahunnya itu 2, 3, 4, 5 tahun. Jadi untuk nilai A adalah 1,99. Berikutnya nilai B. Nah, untuk nilai B kita harus mencari dulu sigma dari X dikali Y. Nah, di sini. Nah, untuk mencari nilai X, pertama-tama kita hitung dulu berapa tahun jangkauan antara 2006 dan 2010. Jadi infonya adalah 5 tahun. Nah, 5 tahun ini datanya adalah ganjil. Berarti jika ganjil, kita ambil tahun yang berada di tengah-tengah, yaitu antara tahun 2006 dengan 2010, yaitu 2008. Maka pada tahun 2008 kita berikan angka 0 pada X-nya. Nah, jika tahunnya ini genap, misalnya di sini ada 2005, maka kita ambil adalah 2 tahun yang berada di tengah-tengah, yaitu 2007 dan 2008. Nah, 2007 dan 2008 ini kita berikan angka 1 dan minus 1, tidak ada angka 0 ya. 1 dan minus 1. Nah, untuk seterusnya ke atas negatif, ke bawah positif. Jika jumlah tahunnya genap, maka kita tambahkan 2, selisih 2 ke atasnya. Ke atas negatif berarti selisih 2, 3, sini 5, 3, 5. Ini untuk yang tahun dengan jumlah yang genap. Bagaimana kalau ganjil? Kalau ganjil lebih mudah lagi, yaitu dengan mencari tahun tengah, yaitu 2008, kita berikan angka 0. Ke atas negatif, ke bawah positif. Nah, jika ganjil tidak ada yang namanya selisih 2, maka kita langsung saja 0, 1, dan min 2. Setelah mengetahui nilai X, maka yang akan kita cari berikutnya adalah nilai X kuadrat, karena di rumus yang B terdapat sigma dari X kuadrat. Caranya gampang, tinggal kita kuadratkan nilai dari masing-masing nilai X yang ada di dalam kolom. Ingat, pemangkatan yang nilainya genap, maka hasilnya adalah positif. Berikutnya adalah kita kalikan nilai X dengan Y. Nah, ini min 2 dikali 1,26. Setelah masing-masing kolom ini kita isi, berikutnya kita tinggal jumlahkan untuk mencari sigmanya. Setelah itu kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Setelah kita mendapatkan nilai koefisien dari A dan B, barulah kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu nilai A 1,99, nilai B 0,34 X. Nah, ini adalah persamaan dari distribusi ini. Berikutnya yang ditanyakan adalah interpretasinya. Nah, untuk interpretasinya sendiri yaitu berbunyi interpretasi terhadap garis tren G sama dengan 0,34. Artinya bahwa banyaknya wisatawan yang datang langsung ke Bali meningkat rata-rata sebanyak 0,34 juta orang per tahun selama periode 2006 sampai 2010. Berikutnya yang ditanyakan adalah nilai tren dari masing-masing tahun.
Nah, untuk mencari nilai tren dari masing-masing tahun, kita tinggal masukkan persamaan yang ada di sini ke dalam sini. Nah, nilai X di sini adalah nilai X di sini yang kita pakai. Untuk setiap tahun, misalnya 2006, berarti nilai X yang dipakai adalah -2. Berarti untuk nilai tren pada tahun 2006 adalah 1,31. Begitu juga seterusnya ke bawah. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu taksir wisatawan pada tahun 2013, 14, dan 15. Caranya mudah, yaitu tinggal mencari nilai X di sini. Nah, 2010 nilai X-nya adalah 2, berarti 2011 nilai X-nya 3. 12 nilai X-nya. Nah, ini adalah nilai dari taksiran tren linear pada tahun 2013, 14, 15. Nilainya sebagai berikut dalam satuan jutaan orang. Oke, berikutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu tren non-linear. Oke, berikutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tren non-linear. Tren non-linear ini adalah ukuran kecenderungan yang dimiliki oleh model persamaan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kelebihan metode ini adalah untuk membuat nilai ramalan yang kita hitung menjadi lebih aktual atau mendekati kenyataan. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu kelemahannya, tidak sesuai untuk data jangka pendek, yaitu hanya untuk data jangka panjang seperti ini. Nah, jika dalam tren linear hanya memiliki 2 koefisien, yaitu A dan B, sedangkan dalam tren non-linear memiliki 3 koefisien, yaitu A, B, dan C. Nah, dengan cara untuk mencari setiap koefisiennya adalah seperti ini, yaitu dengan metode eliminasi. Oke, langsung saja, ini adalah contoh soalnya, yaitu data hasil panen petani pada daerah X pada tahun 2000 sampai 2008 dalam satuan ton. Nah, untuk mencari persamaan tren non-linear ini kita perlu 5 kolom tambahan, yaitu X, X kali Y, X kuadrat kali Y, dan X pangkat 4. Karena menyesuaikan dengan rumus yang ada di sini. Oke, pertama kita cari nilai X. Nilai X sama mencarinya sama seperti tren linear tadi, yaitu dengan cara mencari tahun yang berada di antara tahun tengah yang berada di antara setiap tahun di tabel data distribusi. Nah, kebetulan di sini adalah tahunnya berjumlah dan yield, yaitu 9. Maka yang kita ambil adalah tahun yang tepat berada di tengah-tengah jumlah tahun di sini, yaitu tahun 2004. Maka di sini 2004 kita anggap sebagai tahun 0. Berarti sini adalah -1. Nah, berikutnya adalah yang kita cari, yaitu nilai X dikali Y, yaitu X dikali Y. Setelah mencari nilai X dikali Y, berikutnya kita akan mencari nilai dari X kuadrat. Maka di sini nilainya adalah 16. Berikutnya yang kita cari adalah nilai dari X kuadrat dikali Y. X kuadrat sudah kita ketahui, tinggal kita mencari X kuadrat dikali Y. Itu tinggal X kuadrat kita kalikan dengan Y yang ada di sini. Setelah mendapat nilai X kuadrat dikali Y, yang terakhir kita cari adalah nilai X pangkat 4. Caranya adalah dengan mempangkatkan 4 nilai yang X yang ada di sini. Ingat, pangkat yang nilainya genap, maka hasilnya akan positif. Setelah setiap kolom kita isi, terakhir adalah kita jumlahkan nilai pada setiap kolom, alias sigma. Berikutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. Sigma Y yang ada di sini. B sama dengan sigma X kali Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Jadi B sama dengan 20,33.
Dan yang terakhir sigma X kuadrat kali Y. Berhubung di sini nilai B nya sudah dapat, yaitu pada yang rumus yang nomor 2, maka yang tinggal kita cari adalah nilai A dan nilai C. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara metode eliminasi. Yaitu persamaan 1 kita eliminasikan dengan persamaan yang ketiga. Cara untuk mengeliminasi dua persamaan ini adalah dengan cara kita kalikan untuk menghilangkan salah satu koefisien, yaitu antara A atau C. Nah, di sini yang paling mudah untuk menghilangkannya adalah nilai C, yaitu dengan cara mengkalikan nilai C dengan angka 11,8. Di sini sama-sama kita kalikan 11,8, di sini sama-sama kita kalikan dengan angka 1. 11,8 kali 9A yaitu 106,2A ditambah 708C dengan berarti nilai A didapat dari 25.085 dibagi dengan 46,2 yaitu 542,96. Berikutnya yang terakhir adalah kita mencari nilai C. Nah, untuk nilai C ini, cara mencarinya adalah kita ambil salah satu persamaan antara 1 dengan 3, yaitu yang paling mudah adalah persamaan yang 1, yaitu 9A ditambah 60C sama dengan 4925. Untuk A-nya kita tinggal ganti dengan A yang sudah didapat di sini. Jadi nilai C yang kita dapat di sini adalah 0,63. Setelah mendapat nilai pada setiap koefisien, berikutnya adalah kita masukkan ke dalam persamaan dari tren non-linear. Nah, setelah mendapat persamaan ini, maka kita mudah untuk mencari nilai tren non-linear pada setiap masing-masing tahun, yaitu dengan mengganti huruf X di sini dengan X yang ada pada masing-masing tahun di sini, yaitu -4, -3. Kita masukkan ke sini angkanya -4, -3 atau seterusnya. Di sini juga kita bisa meramal jumlah hasil panen pada tahun yang akan datang. Ingat, ini hanya ramalan, jadi hanya perumpamaan, yaitu prediksi. Jadi belum tentu hasilnya akan sama pada tahun yang akan datang. Di sini kita akan mencoba meramal pada tahun 2010. Nah, tahun 2010 ini terletak memiliki nilai X yaitu 6. Karena di sini 2009 adalah 5 dan 2010 adalah 6. Ingat, ditambah 1, 5 dan 6. Ini 2009, ini 2010. Jadi X-nya adalah 6. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi untuk Y pada tahun 2010 nilainya adalah 687,62 ton. Jadi demikianlah untuk materi yang keempat ini, yaitu tren non-linear.